anak itu titipan Tuhan bisa datang dari mana aja. Iya, betul. Itu yang gue nggak akan pernah lupa. Jadi benar juga ya, gue udah punya Jeremy, gue adopsi Jeremy, dan emang gue menganggap udah bukan anak adopsi atau anak angkat. Apalagi gue suka sebel anak mancing, enggak gitu loh. Lo diskusinya gimana sama Aryo, sama keluarga lo, terus proses dokumennya dan pertimbangannya tuh apa aja sih? Waktu gue belum buka spiral, Bambang mau dong Bambang. Oh iya benar, gue inget Bambang. Terus begitu buka spiral, Project Bambang, ambil dikasih lo anak laki. Hai Sweet Mom. Kembali lagi bersama kita Mom Sweet Mom. Semoga belum bosan ya. Tapi sebelum mulai aku pengen nanya dulu nih ke teman-temanku ya. Kalian tuh pada lihat postingan Alin Adita gak sih? Lihat. Aduh, terharu banget. Jadi kemarin kita ngeliat Alin posting di sosial media setelah 7 tahun menikah dan 7 kali melakukan program IVF. Akhirnya dia hamil. Seneng banget. Gak kebayang sih, gue tuh ngelihat postingannya aja tidak mengalami, tapi gue ngerasain banget itu bahagianya. Udah gak tahu tuh kayak apa. Lah gue bener-bener kayak lo berapa tahun? Merasa ke kamu gitu ngeliat posting. Apalagi gue sempet ketemu Alin pas berapa tahun yang lalu. Dia bilang aku udah sampai capek nyobain IVF gitu. Karena udah berkali-kali gak jadi-jadi. Jadi pas dia berhasil tuh ikutan senang. Gue ngebayang gue aja tuh hamil Jema tuh nunggu 4 tahun. Oh iya, lu sempet lama 4 tahun ya lo kosong ya. Dan gue harus bayi tabung untuk punya anak sebenarnya. Cynthia juga. Iya. Iya tuh juga lama. 11 ya, 11 tahun. Cynthia tuh 11 tahun. 11 tahun. Tia Aryestia Itu juga juga. setahu gue lama ya. Lumayan gue gak tahu berapa lama. Tapi 2 kali kalau nggak salah bayi tabung sama deh kayaknya. Iya, Mas Cynthia. Mereka tuh sama tuh berdua tuh. Iya bener. Gue tuh selalu terharu gitu sama ini kan kita sekarang tuh pasti familiar dengan istilah pejuang 2 garis gitu kan ya. Itu di saat akhirnya setelah berapa kali mencoba, setelah sekian lama menanti gitu akhirnya berhasil hamil tuh kayak sesuatu yang aduh luar biasa gitu kan ya. Ikut bahagia gitu. Gue kan juga prosesnya kan 4 tahun gue baru bisa hamil kan. Udah gitu sebenarnya gue harusnya bayi tabung, emang mukjizat akhirnya gue bisa hamil. Tapi kan sebelumnya kan sebelum gue dapet Jema, gue kan juga udah punya Jeremy kan. Tapi kan mau melalui proses adopsi kan kalau Jeremy kan gitu. Kalau waktu itu lu sempet proses bayi tabung, sempet nyoba? Hampir. Jadi gue udah diambangnya lagi bayi tabung gak ya. Akhirnya enggak deh. Tahu-tahu toh gue juga udah punya Jeremy. Waktu itu gue mikir gini, gue inget banget zaman dulu pasti semua ada pernah barengan sama Bunda Dorce dong ya. Meska dan Bobby kan dari Bunda Dorce ya. Kenapa jadi Bunda Dorce? Bunda Dorce kalau manggil dari bayi tabung ke Bunda Dorce. Enggak, jadi gini, waktu itu gue ingat banget. Kan Bunda Dorce kan punya banyak anak asuh kan. Ya kan punya banyak anak asuh banyak. Anak yang diadopsi, maksudnya benar-benar yang Bunda Dorce bilang bahwa anak itu titipan Tuhan bisa datang dari mana aja. Iya, betul. Itu yang gue gak akan pernah lupa. Jadi benar juga ya, gue udah punya Jeremy, gue adopsi Jeremy, dan emang gue menganggap udah bukan anak adopsi atau anak angkat. Apalagi gue suka sebel anak mancing, enggak gitu loh. Iya, sering disebut gitu ya. Iya banyak yang karena mancing nih. Iya mancing nih, mancing mania kali gitu. Gila kali. Iya, maksudnya kan itu gue nggak proses mancing ya, bukan mancing. Emang gue dia bilangnya udah nggak bisa punya anak. Lu udah divonis nggak punya anak? Dokter Nji ya. Kalau gue satu-satunya cara gue bisa punya anak dengan bayi tabung, karena kan gue punya penyakit kista, miom dan endometriosis yang udah berulang-ulang tumbuh. Akhirnya memang gue kalau mau punya anak ya bayi tabung. Sebenarnya kan bayi tabung juga nggak 100% kan ya. Betul. Jadi ya udah deh gue pasrah aja tuh. Waktu itu memang Tuhan kasih anak. Natural? Enggak, bisa auto hamil. Inseminasi pun enggak? Enggak. Jadi Jema itu benar-benar natural. Iya. Nggak lama kan? Tapi momennya tuh setelah JJ hadir kan? Udah 4 tahun, 6 bulan JJ? Iya, 6 bulan usia JJ. Gue hamil. Yang gue penasaran, akhirnya lo sama Aryo memutuskan untuk menghadirkan JJ dalam keluarga kalian tuh gimana ceritanya? Gue juga
kayak gue selalu selalu percaya bahwa Tuhan itu bekerja, God works in a mysterious way gitu. Tiba-tiba gue dan Aryo mendapatkan hidayah untuk adopsi dan pas emang momennya semuanya pas gitu loh. Siapa yang punya ide pertama? Lo atau Mas Kar? Jadi itu sebenarnya bukan ide yang tiba-tiba ayo kita cari, kita adopsi, enggak. Hadir ada Jeremy dalam kehidupan kita. Jadi ada JJ terus tiba-tiba Ya yuk. udah, gitu. Oh gitu. Jadi lu nggak ada plan kayak aduh sepi ya rumah Belum, gitu. belum. Oh, nggak ada kepikiran ke sana Belum. tapi tiba-tiba disodorin lah Iya. ibaratnya gitu Dan ya. di momen itu juga kan pas gue juga tahu bahwa gue kalau mau punya anak harus dengan cara bayi tabung gitu. Ya udah deh ntar dulu ya gitu. Terus tiba-tiba hadir, oh ya udah mungkin gue pikir oh Tuhan ngasih caranya gini nih. Anak gue hadirnya begini, nggak apa-apa juga gitu loh. Udah gitu. Nah itu tapi prosesnya gimana sih Ji? Maksud gue kan itu bukan hal yang sederhana ya gitu. Lo diskusinya gimana sama Aryo, Iya. sama keluarga lo, terus proses dokumennya gue. Dan Kan itu nggak mudah. pertimbangannya tuh apa aja sih, karena mungkin moms di rumah juga banyak yang punya niatan yang tadi Angie bilang bahwa sebenarnya punya anak itu jalannya banyak ya, nggak mesti dari rahim kita, tapi dengan kita bisa ngasuh atau bisa adopt gitu ya, ini bisa ngambil ilmunya dari lo Ninji. Apa sih yang jadi pertimbangan itu dulu kali ya? Pertama satu, jangan pernah lo nganggap hadirnya anak ini akan mancing lo bisa punya anak. Jadi itu lu nggak ada harapan sedikit pun? Gak ada, karena gue udah divonisnya emang gak bisa punya anak kalau gak bayi tabung. Sementara gue gak mau bayi tabung. Ya Gitu, udah gak mau gue bayi tabung, udahlah gitu. Jadi emang gue gak pernah beranggapan bahwa ini mancing. Iya. Oke. Enggak, udah ini anak gue gitu. Iya, anak gue iya. dan Aryo. Udah, jadi kita prosesnya jujur itu nggak pakai proses, nggak pakai diomongin, malah sebenarnya tadinya yaudah kita tunggu 1 tahun 2 tahun lagi kali ya gitu. Mau kamu udah kepikiran mau adopsi nggak? Ntar deh 1 tahun 2 tahun lagi gue tanya Aryo kan. Oh gitu sayang, oke yaudah. Terus tahu-tahu kayak ini makanya gue bilang ini kayak misterius, ini kayak suatu keajaiban gitu, tiba-tiba hadir Jeremy dan oke, ini anak kita gitu. Kita adopsi Jeremy, ini anak kita. Pokoknya Itu jalannya kliknya. tiba-tiba Iya, lah ya. klik kayak lu emang nggak bisa lo nyari. Itu juga satu tuh. Gue ngerasa bahwa lu nggak bisa nyari, lu nggak bisa nunggu, lu nggak bisa punya ini. Pokoknya Nggak bisa emang milih. Nggak bisa. Emang bener sih, it sounds cliche bahwa lo berdoa terus aja gitu, tapi bener sih karena lo gak akan pernah tahu. Asli lo belum lama, pokoknya belum terlalu lama Aryo bilang bahwa nanti dulu deh kalau mau adopsi, jangan sekarang, kita coba-coba cara lain dulu. Kita belum inseminasi, belum bayi tabung, tapi udah deh nanti dulu deh kita lihat another 1 or 2 years lagi deh gitu. Atau kan waktu itu gue juga masih belum 30 kan, dia gitu. Terus ya udah tuh tahu kayak lo tiba-tiba klik, ini anak kita. Gitu. Lo langsung jatuh cinta pada Iya. pandangan pertama. Belum ini, terus kayak ini anak kita gitu. Kan waktu itu kan Jeremy masih dalam proses mau lahir kan. Tapi pas ya Pak gitu. Tapi dari sebelum ya, apa itu ya, terus lahir. pas begitu ketemu, oh ya benar ini anak kita. Gitu. Pas Terus ketemu kayak lo tau gak? langsung klik aja gitu. Lu tau gak? Dulu gue selalu seneng banget nama anak laki-laki Jeremy. Karena kalau dipanggil full bagusnya gitu Jeremy gitu kan. Iya. Bukan Jere ya. Jere, bukan Jere, dasar di kampus panggilnya Jere dong anak gue. Lah gitu kan ya. Terus udah gitu, ini nama Jeremy ini pemberian dari orang tuanya. Jadi bukan gue yang namain, Mas. Ya ampun, dia suka nama Jeremy dikasih. Bukan gue yang namain. Masya Allah. Gitu udah berarti ini kayak ya udah this is meant to be gitu. Iya, betul. Gue percaya Gitu, itu. Jadi proses itu kok anaknya yang namanya Jeremy, gue gak pernah ngomong gitu tuh kayak kadang-kadang kan lo pasti punya, aduh gue kalau punya anak nanti pengen nama Iya, nama ini enggak deh ya. gitu. Ini enggak, kayak dalam hati gue, kalau gara-gara waktu itu ada anak gue ketemu orang anaknya namanya Jeremy, dipanggilnya Jeremy gitu, kayak kalau di sekolah di luar jadi bule-bulean tuh lucu ya gitu. Gue gak tahu, gue suka aja gitu. Terus ya udah, tahu-tahu anak ini lahir dengan nama Jeremy. Itu agak mirip dengan kejadian gue. Waktu gue belum buka spiral, Bambang mau dong Bambang. Oh iya benar, gue inget Bambang. Terus begitu buka Project spiral, Bambang kan? Project Kita Bambang, bilangnya dulu kan ambil, Project Bambang. dikasih lo anak laki, harus sayang, Harus anak kita Bambang. nama kita Bambang. Karena aku panggil dari Project Bambang kan? Iya. gara-gara gitu Loli. Iya. Itulah. Sama ya, Ucapan ucapan doa. adalah Iya. doa, sama kayak Angie. Jadi di manifest. Jeremy. Dan Iya. Diberi jawaban. Terus ya udah tuh kita akhirnya kayak semuanya tuh berjalan kayak Jeremy itu baru resmi kita adopsi pakai paper, surat menyurat pengadilan dan sebagainya itu waktu Jeremy usia 5 tahun.
Oh. Jadi gak dari bayi, Mes. Oh, Ya, dari bayi. udah 5 tahun baru secara legal. Prosesnya kita Kenapa nggak langsung dari bayi? gue tuh kan sama Aryo tuh ternyata tipe yang go with the flow banget ya. Santuy. Banget. Ya udah sambil jalan karena masih kerabat kan, Iya, masih keluarga kan. Iya. Sambil jalan. Kayaknya udah harus kita urus ya. Penting ya Nji, secara Iya dong. urusan legal tuh Iya, untuk adopt iya. penting ya. Karena kan lo harus mikirin untuk insurance, untuk waktu itu di kantor, untuk asuransi kantor, Iya, apa iya, segala iya. macam itu kan harus ada Iya, iya. paperworknya. Ji sorry deh, gue penasaran. Kan tadi lo bilang legal, secara legal umur 5 tahun. Terus akte kelahirannya gimana Ji? Karena sama orang tuanya. Oh, soalnya kan Makanya. untuk daftar sekolah Iya, kan? biasa. Nah, maka dari itu akhirnya untungnya lagi pekerjaan kita semua ini kan sering banget ketemu sama expert-expert psikolog-psikolog. Iya. Gue sering curhat, gue perlu ngomong nggak ya? Gue perlu ngomong nggak ya? Gitu kan, gimana cara gue ngomongnya ya? Gitu ya, Ah, ke anaknya gimana sendiri. cara ngomongnya? Oh lo harus ngomong. Semua pengen gitu. Oh gitu. Tapi gimana cara gue ngomongnya ya? Iya. Dan Ya, kapan waktu yang iya, tepat gitu? pokoknya gue inget dibilanginnya kapan adalah sebelum dia akil balik. Oh gitu. Malah semudah mungkin, sekecil mungkin itu lebih baik. Makanya kan kalau di luar negeri itu tuh ada tuh buku cerita tentang adopsi, bahwa si ini dia ada pokoknya. Jadi dia kayak bedtime story-nya tuh udah cerita tentang ini, jadi dia nggak kaget gitu loh. Dan makanya kan orang bule cuek banget kan adopsi Iya, iya, iya. nanti dari negara mana gitu Iya, kan, beda iya, sama iya. dia gitu kan kulitnya. Jadi karena memang udah semua tuh something yang udah nggak apa-apa diomongin dari awal. Kalau kita kan sering nggak diomongin ya. Iya, akhirnya jadi timbul masalah di Iya, iya, akhir ya. iya. Terus awal penerimaannya pas waktu lu ngomong Itu kejadian Itu gimana tuh? kan itu proses tuh ya, proses banget buat gue ngomong dong, gimana ya gue ngomongnya. Ini lo ngomong pas usia berapa akhirnya? Akhirnya waktu itu kita ngomong JJ kelas 5 SD. udah ngerti ya dia. Mikirnya Belum gini. akil balik tuh ya? Iya, belum akil balik sebelum dia ujian, kan kelas 6 ujian kan. Sebelum Pasti ujian. udah terbebani kelas 6 ujian, pasti mikirin itu kan. Oke deh, kelas 5 SD. Kita ngomong, dan ngomongnya lagi liburan sama dia. Waktu kita liburan ke Pineng, itu tuh gue ngomong Noli. Sama gue liburan sama keluarganya dia. Noli nggak masih inget kita ke Pineng bareng kan? Ingat, gue cuma Itu. gue nggak tahu kapan itu lu ngomong, lu momentum ya? ngomong. Itu momennya. Jadi salah satu momen itu di salah satu malam kita bermalam-malam menginap di Hard Hard Rock. Rock. Itu malam di salah satu malam. Kenapa lo memilih waktu di antara waktu yang lain pas waktu liburan? Again, balik lagi. Itu lagi liburan, Ji. Gue Iya, makanya liburannya. Gila. Jadi balik lagi again, gue sama Aryo itu kan bukan tipe orang yang ternyata emang bukan yang terlalu dikonsepin, Oh, iya, go iya, with the paham. flow Iya. aja gitu. Nah tiba-tiba mungkin dapet wangsitnya. Iya, iya. Tiba-tiba rasanya pas aja di Iya. situ gitu. Oh mungkin lo pikir mungkin dia lagi happy. Iya, gue nyari Lagi momen apa. itu. Lagi Oh my liburan, God. lagi happy, kamar kita sebelahan. Terus apa responnya? Jadi pas gue ngomong, gue bilang gini, jadi gue sekarang ngomong sama Jema, jadi biar sekalian gitu kan. Oh, oke. Kamu tahu Brad Pitt sama Angelina Jolie kan paling gampang dulu itu ya Brad Pitt sama Sebentar, Angelina saat Jolie ya. itu tuh Jema juga nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Sama. Kamu tahu Brad Pitt sama Angelina Jolie? Tahu gitu, yang main Maleficent dulu kan gitu kan, yang princess-princessan gitu kan Jema, ceritanya. sorry, umur Kelas 4. 4. Kelas 4 kelas 4 SD. berarti Beda setahun ya mereka 9 ya. Beda setahun ya Sama mereka kayak ya. Nau lah Iya pokoknya sama hari itu Nau. ya. Terus? Sudah, iya kan mereka kan anaknya ada yang berkulit hitam, ada yang oriental gitu kan, pokoknya gitu. Oke, terus udah Bingung gitu. nggak lo? Bingung nggak lo? Kan karena gue bingung ngomongnya Iya, harus dari anak mana kelas ya SD. masuknya kan ya. Ah. Terus gue bilang, Mas J kamu Mami didn't give birth to you. Gue bilang gitu. Langsung lo ngomong gitu, abis ngomong Nggak, Brad jadi- Pitt, nggak, Brad Pitt. langsung. Jadi mereka they adopt gini, tapi kan gini Oh, sayang. jadi Ini panjang proses lebar adopsi ya, dulu ya, kayak ya. gitu. Terus jadi Mas J, Mami didn't give birth to you. Gue bilang gitu. Jadi sudah gitu. Gatel-gatel. Doa. Asli gue deg-degan. Kita yang denger dong ini. terus Senewan. Terus the one that gave birth to you ada misalnya namanya Mama Eca. Jadi memang ada kayak kan masih keluarga kan. Jadi gue nggak pernah menghilangkan Ini sosok- kiasan ya Mams ya. Iya bukan anaknya Eca ya. Jadi lo tuh sudah sounding nama Mama Eca ini Iya. dalam kehidupannya Iya, JJ. iya. Jadi Pernah ya ketemu kenal lah juga, ya. tapi udah nggak aneh lah Iya. nama Mama Oke, Eca itu oke. gitu. The one who gave birth to you is Mama Eca. Gue bilang gitu. Nah, Gue terus bilang, dia kaget. Terus udah gitu Jema, gue inget pokoknya Jema bilang, so I'm the only child. No, you are not the only child. Mami papi selalu anaknya itu 2.
Emang Jema anak kedua mami papi, JJ anak pertama mami papi gitu. Jadi gue menjelaskan, jadi gue bilang mami tuh nggak bisa punya anak. Jadi we pray for a long time, mami dan papi pray supaya kita bisa punya anak. Ternyata Tuhan ngasihnya dengan cara yang berbeda, gue bilang gitu. Terus Tuhan ngasih JJ ke papi dan kehidupan mami dan papi, and we are so grateful, we love you so much, pokoknya gitu deh. Terus udah gitu. Terus gue bilang juga bahwa orang tua lo tuh juga sayang sama kamu, makanya memberikan kamu ke mami papi gitu. Sudah gitu, udah tuh malamnya Gimana? abis ngomong kita nangis dulu berempat, kita pelukan nangis berempat, we love you so much, apalalala. Terus udah gitu udah duduk diam gitu, terus sebelum tidur tuh kan malam-malam sebelum tidur kan, sebelum tidur terus dia nggak langsung tidur. Jadi kita nonton TV dulu kan, terus kelihatan tatapannya kosong. Tapi gue gini, dia sebelah gue. Iya kan, terus dia gitu, sebelah gue kan. Terus gue bilang, masih kamu belum mau tidur? Belum, aku masih mau nonton. Tapi gue bisa, I can tell matanya tuh kosong. Lo ngerasa lah ya. Ngerasa lah gue. Terus aku mau tidur dah. Tidur, udah besok pagi gimana ya dia? Enggak, udah jebur lompat langsung ke kolam renang. Jebur. Udah. Sepulang dari liburan, beberapa kali dia masih kayak, so who's the one who gave birth to me? Gitu lah. Masih ada sesekali dia bertanya itu. Masih tuh ada sesekali dia nanya. Terus dia gitu, mamaan. Terus jadi who's the dad? Kasih ini gitu, papa. Misalnya papa Oto gitu kan. Oh oke. Terus dia gitu dah. Berapa kali dia masih nanya. Terus udah lega nih gue bawa ke psikolog, kata psikolognya Roy nggak apa-apa, udah semua dia menerima dengan baik. Oke, dah tenang. Terus gue lupa dong ya, gue berpikir gini, terus nanti kalau orang tahu, ya kan sebenarnya kan orang pada tahu ya apalagi orang yang circle gue tuh tahu. Bahkan dulu pas gue baru adopt kan sempat ada beritanya, sempat ada beritanya. Gimana ya gitu, dia gimana ya, terus nanti one day gue ke sekolah, dia SMP tuh, terus tau gurunya manggil gue, Mam, aduh, maaf ya, aku mau nanya, kenapa gitu kan? Aku baru tahu Jeremy is adopted ya. Oh iya, emang saya nggak bilang ya gitu. Enggak. Nah terus Miss tahu dari mana gitu kan? Dari Jeremy. Hah? Dia ngomong, iya di depan kelas. Hah? Di depan kelas? Iya. Di depan teman-temannya semua? Lagi bercerita tentang apa sih keluarga apa? Oh, family tree. Family tree. Terus dia ngomong, jadi mommy, the mommy, you guys know my mommy is not the one who gave birth to me. I have 2 moms. Dia bilang gitu. Dan segitu beraninya ya. Dia maksudnya segitu legowonya dia ceritain itu ya. Waduh, gue langsung gitu. Gue lemes. Kaki gue dingin. Terus gue langsung, aduh gitu kan. Gimana ya? Terus gue nanya sama dia, kamu tadi Missnya cerita gini, kamu cerita iya. Emang kamu nggak apa-apa orang tahu about this gitu? That you didn't come from mommy's tummy gitu. No, it's okay, kata dia gitu. Udah tuh SMP, udah dong. Jeng kuliah. Loncat nih udah dari ya, SMP. Aman-aman kuliah nih. Aman kuliah. Ada mata kuliah apa sih, Ca? Pokoknya lo harus bawa foto. Jadi tentang lo tuh perkembangan lo dari lo masih bayi, apalah gitu. Psikologi perkembangan. Iyalah gitu. Pokoknya dari lo disuruh bawa foto lo dari lo bayi, bahkan dari lo dalam perut ibu lo, dibawa fotonya buat nanti dia presentasi cerita tentang gue nih gini nih kehidupan gue. Terus lo tau apa? Dia kan gak ada dong foto gue hamil kan ya. Terus gitu dia foto dia kecil, foto dia bayi ada, hari pertama dia lahir gak ada gue punya. Terus tiba-tiba temennya gini, kok lo gak ada foto foto ibu lo hamil, lo anak pungut ya. Yang bener lo. Gaya komunikasi anak-anaknya sekarang kan. Terus dia cerita ke gue, very roots itu. Oh my god ya, gitu. Terus gue, teman kamu ngomong gitu J. Terus kamu bilang apa? Iya, I'm adopted. Terus sebenarnya langsung, ya kebayang gak lo? Pucet langsung. Sorry, I'm so sorry. Aduh maaf ya. Terus gue terharu, JJ bilang gini, no, you don't need to feel sorry for me. Lo gak perlu minta maaf. I'm okay. Why do you have to feel sorry for me? I'm okay, dia bilang gitu. Udah dong, gue terharu. Hati-hati ya mulut kamu. Ya terus udah tuh, ada lagi kejadian di kuliah juga nih. Tapi bukan kejadian. Jadi akhirnya Jeremy tuh, gue sangat amazed. Jeremy tuh begitu santai dan cuek gitu lah. Maksudnya it's not a big deal buat dia. Gue sempet beberapa kali nanya, Mas emang kamu gak apa-apa Mas? Orang tahu gak apa-apa emang kenapa? Terus udah gitu pernah ada satu mata kuliah,
dia harus, jadi semua tuh teman di murid Twitter harus menjelaskan, mahasiswa harus menjelaskan apa yang merubah, titik apa yang berubah lo dalam kehidupan lo yang bikin lo berubah. Rata-rata bercerita tentang pandemi apa, terus aku presentasi terakhir mami, terus udah gitu apa, kamu presentasi tentang apa, aku mikir pandemi aku nggak berubah apa-apa, it's fine, gak ada efeknya buat aku juga ngerasa dalam hidup nggak ada yang efek banget kok dalam hidup aku, ini semua kejadian. Terus aku bingung, ya udah deh aku bahas aja bahwa aku tuh adopted. Terus kamu cerita gitu mas, iya, kamu jadiin jawaban presentasi kamu, iya, terus dosen kamu gimana? Dosen aku nggak bisa ngomong, diem aja. Kata gitu. Oh, thank you, terima kasih udah Segitu sharing. Tapi hebat loh, maksudnya Segitu JJ bisa tough-nya. sesantai itu menanggapi dan menerima, itu kan artinya juga Angie sama Aryo tuh did a very good job ya, Ya, betul. nanemin semuanya selama ini gitu. Karena dia Angie juga ngasih cintanya sama Aryo tuh gede banget. Cool. juga Betul. sama JJ. Jadi dia merasa nggak ada yang kurang Iya, gitu loh. iya. Jadi Tapi udah. maksudnya kan ini satu hal yang baru juga buat Angie sama Aryo ya, nggak ada SOP-nya Agak gitu. ada, bener. Nah, lo tuh dulu sama Aryo apa yang dilakukan? Maksudnya nyari taunya tuh gimana, harus ngapain dan lain-lain tuh ada nggak yang lo lakuin? Sebenarnya emang beruntung banget dari balik lagi pekerjaan yang kita tuh sering ketemu sama expert. Gue tuh sering konsultasi Diskusi. sama expert. Iya, iya, iya. Jadi gimana cara nyampainnya? Gue harus nyampein kapan? Terus gue harus ngomong apa? Malah kalau lo nggak bisa ngomong, lo harus cari orang ketiga. Nah ini dia nih, makanya terus kayak, makanya gue pengen sharing juga gitu kayak kalau kita ngerasa kita susah ngomong, kita harus cari orang ketiga. Which is, bisa jadi ini expert juga untuk ngomong. Terus gue kan cerita, gue mau terima kasih sama Mbak Vera Uli. Mbak Vera Uli tuh Mbak banyak Vera. banyak cerita sama gue, banyak nguatin gue juga buat Iya. ngomong. Terus udah gitu pas sudah selang berapa lama gue cerita sama Mbak Vera. Terus Mbak Vera bilang, Angie bikin buku deh tentang ini kamu sama Jeremy. Kenapa gitu, you have to speak out, ngomongin. Karena Mbak Vera bilang, aku tuh banyak banget ketemu orang yang orang tuanya nggak bisa ngomong sama anaknya bahwa anaknya diadopsi, ataupun ada anak yang nggak bisa nerima kalau dia diadopsi gitu loh. Iya, makanya menurut gue ini contoh kasus yang sukses dan beruntung Iya, ya. iya. Karena kalau dari keluarga gue ada juga Angie yang adopted, hubungannya tuh sangat-sangat tidak baik karena itu. Kalau nggak Angie kan diceritain ya? kita termasuk orang tua zaman sekarang lah ya. Nah ini yang adopted ini adalah tante gue. Nah hubungannya menjadi tidak baik dengan anaknya karena ya balik lagi bahwa orang tua zaman dulu itu tidak dibekali dengan ilmu gimana sih lo tuh dari segi agama aja dilarang kan memutus silaturahmi antara ibu biologis dengan anaknya dan itu harus diketahui oleh anak dan ibunya bahwa mereka tuh harus terus tahu gitu loh bahwa ini ibu yang melahirkan, ini itu nggak boleh dirahasiakan. Tapi kan ternyata orang tua zaman dulu kan minim ilmu, sampai akhirnya dirahasiain, sampai akhirnya ada satu kejadian yang meledak, akhirnya keluarlah itu kata-kata yang aduh sedih banget, sampai akhirnya tuh anak baru tahu dan anaknya yang adopted ini udah punya anak. Jadi tuh di usianya udah dewasa. Udah dewasa dan dia baru tahu. Misalnya nih ya contohnya, kamu tuh anak nggak tahu diuntung, kamu tahu nggak kamu tuh bukan anak bla 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 bla, keluarlah sampah-sampahnya sampai segala macam sampai akhirnya hubungannya jadi nggak baik. Jadi menurut gue sampel Angie ini harus banyak banget yang tahu karena ya itu penting banget untuk anak yang adopted itu harus diketahuin, harus dikasih informasi yang jelas. Yang lucu Cici sama Jima kadang suka ngobrol terus mereka suka ngobrol terus mereka suka bilang gini, kayaknya mami tuh lebih sayang sama aku ya. Jeje suka ngomong gitu. Oh iya. Daripada sama kamu. Gitu. Mami kayaknya lebih, itu suka bercandaannya mereka berdua, iya mami tuh lebih sayang sama aku daripada sama kamu. Gitu. Tapi Nci kalau dari hasil lo ngobrol sama expert nih, apa sih resiko tergede yang bisa terjadi kalau sampai anak nggak dikasih tahu gitu? Anaknya Karena marah. mungkin ada situasi-situasi Iya, kayak zaman dulu ya, Iya, atau benar, zaman benar, dulu benar. yang mungkin Nggak ngasih bukannya tahu. maksudnya mau ngerahasiain atau gimana, Nggak tahu aja cara tapi sesimpel ngomongnya. nggak tahu cara ngomongnya, atau mungkin orang tua aslinya wanti-wanti. Jangan. Close, jangan gitu. Bener-bener mendingan gak usah tahu, kan alasannya banyak ya kadang-kadang gitu. Emang kalau sampai lo nggak ngomong pasti anak akan ngerasa dibohongin kan. Lo taunya orang selama hidup lo ini orang tua lo, tapi ternyata bukan gitu loh. Itu adalah walaupun lo dikasih sayang, kasih sayang full, adalah rasa kayak lo dibetray gitu. Lo nggak Iya jujur dong, sama gue. bener. Iya kan? Yang pasti Sakit kan banget itu ya. udah satu landasan, kejujuran. Iya. Iya kan, kejujuran. Lo udah nggak jujur sama gue, lo ngebohongin gue, itu kan sebenarnya kan
kan kita tahu deh the basic rule dari parenting itu adalah children see, children do. Ya. Itu kan udah kayak satu contoh bahwa ya nggak jujur lo gitu loh. Cuma kan kita kalau orang tua zaman dulu tuh udah nggak bisa kita apa-apain ya, udah beda lah. Kalau sekarang makanya udah banyak lah, kita bisa ketemu expert, kita bisa nanya caranya untuk ngomong. Sebaiknya emang ngomong sih, karena itu tadi lo akan ngerasa bahwa lo di-betray gitu loh. Gue ada temen gue pernah pacaran sama anak yang di-adopt. Orang di sekitarnya tahu, bahkan pacarnya aja tahu. Dianya nggak tahu. Dia nggak tahu. Ya Allah kasihan. Akhirnya setelah temen gue putus sama pacarnya, si cowok ini tahu kalau dia di-adopt, dia marah banget. Iya pasti. Dendam Dan pasti. rusak banget. Iya. Padahal orang tuanya tuh sayang. Artinya kan kalau semua orang tahu, cuman dia yang nggak tahu. Sebenarnya itu bukan satu hal yang dirahasiain Itu. Tapi emang nggak pernah secara khusus diobrolin. Mungkin cara komunikasinya bingung. Nah itu juga sih bener. Angie kayak harus bikin buku. Bagaimana caranya Aduh, tuh gue bisa. beban kayak gitu. Ya, karena kadang-kadang mungkin cara mengkomunikasinya itu loh, cara mengkomunikasikan bagaimana juga nanti si anak tuh bisa nerima itu juga loh. Karena kayak jadi JJ itu juga nggak gampang loh untuk dia bisa nerima dan legowo itu juga nggak mudah. Mungkin loh. memang yang jadi pengalaman Angie ini nggak pure bisa jadi satu guidance, karena menurut gue setiap orang Macem-macem tuh tuh. journey-nya Beda-beda. Ada yang beralasan merahasiakan karena misalnya contohnya, oh gue tahu nih, mohon maaf, misalnya turunannya ada yang kurang oke, terus sehingga ibu yang adopt atau keluarga yang adopt ini merasa bahwa membahayakan. Ketika dibocorin akan membahayakan nih untuk anak gue dan keluarga gue. Misalnya kalau di film-film kan diperes, di sinetron-sinetron nanti, oh anaknya udah sukses digedein sama orang lain, terus ibu aslinya begitu udah besar akhirnya dia menuntut, gue nih ibu yang lahirin lo segala macam. Banyak hal yang menjadi pertimbangan yang akhirnya si orang tua ngadop ini nggak usah lah, gue kasih tahu, udah lo nggak tahu apa, pokoknya lo anak gue titik, padahal itu salah banget. Itu Somehow tuh akan kebuka loh. Gue tuh kepikiran ini sih, Cepet nanti atau pada lambat. saat ijab kabul nikah tuh nggak boleh. Iya, kan ada nasab, semua ada pakemnya kan. Kalau dalam agama itu kan udah diatur, ketika adopted siapa yang harus menikahkan, yang jadi wali sahnya dan lain sebagainya. Jadi kepentingan membuka ini sebenarnya bukan untuk kesehatan mental anaknya doang atau sama ibunya, tapi untuk masa depannya gitu loh. Ketika nikah, waris, segala macem, tetek bengek. Nah begitu lo sekali merahasiakan, ya bisa jadi kacau semua masa depan anaknya. Kasihan. Dan memang sedini mungkin lo kasih tahu, itu lebih mudah dia bisa menerima dan memprosesnya bahwa this is not a big deal. Ini nggak apa-apa kok gitu loh. Yang penting kan yang gue rasain sekarang, gue disayang, gue dicinta. Tapi jangan sampai bener ya, kayak kita melihat banyak kasus nih, gue melihat beberapa kasus dia disayang dan dicinta tapi nggak dikasih tahu kalau dia diadopsi gitu kan ya. Itu ya tadi, lo akan ngerasa bahwa lo akan di-betray, anak ini akan merasa bahwa dia tuh dihianati. Apalagi mungkin udah nggak ada kejujuran dikasih nih. tahu dari umur sedini mungkin, mungkin nanti usia perkembangannya mereka pun kan. Pada saat remaja kan pasti mereka masih yang labil lah. Apalagi kalau dewasa, lu baru kasih tahu di saat usia yang dewasa tuh. Permasalahan mereka juga pasti beda sendiri, terus baru tahu kayak gitu kayaknya. Gue inget banget, pokoknya nggak boleh dikasih tahu, harus sedini mungkin sebelum akil balik. Sebelum tuh. Karena di saat udah akil balik, itu masalah mereka udah beda lagi. Betul, udah kenal cinta, udah ada persaingan dalam pertemanan kali gitu. Jadi udah masalah anxiety dan segala macam. Jadi mungkin kadang-kadang kan pola pikirnya gini, kasih taunya nanti kalau udah gede harapannya bisa lebih Ngerti. paham. Ternyata enggak. Permasalahan mereka juga gak gitu ternyata gitu. Cuman gue pengen nanya sama Angie deh, maksudnya kan kalau contoh kasus lo tuh alhamdulillah semua berjalan dengan baik, smooth banget gitu ya, dari Angie, dari keluarga, dari JJ juga keren banget gitu ya. Kalau dari lo nih sebagai orang tua, apa tantangan yang paling besar dari menjalani ini? Apa challenge? Pilihan lo untuk adopt tuh apa sih perjalanannya sampai JJ sekarang bisa segitu sayangnya, respectnya, cintanya sama lo, sama Jema gitu ya? Gue nggak pernah treat JJ dan Jema itu beda. Nah itu kan it's not easy. Itu anyway. gue inget banget mertua gue pernah bilang ke suami gue, yo anak
yang lahir dari satu rahim aja kadang-kadang tuh ada yang kita lebih sayang. Terus Itu sibling biasa. rivalry itu kan juga ada. Itu biasa. Tapi apalagi nih kamu harus siap ya gitu. Nah karena udah berbekal itu tuh gue bener-bener yang jujur awalnya malah gue kebablasan yang terlalu over. Karena gue takut, makanya kan Jema saking lo ngejaga jadi lo malah berlebihan ke Jema. Sementara Jema yang merasa kok kayaknya mami lebih sayang sama. Iya. Sampai mereka bisa berisi awalnya tuh gitu waktu mereka masih kecil-kecil kayak mami loves me more than you ya gitu loh. Coba tapi mungkin kan ada perbedaan ada satu ketakutan cowok, satu cewek. Gue itu juga sangat membantu. Gue di saat dan saat itu kan lo belum ngomong ya sama dia ya. Jadi lo masih jaga banget gitu ya. Lu tau gak di saat gue hamil itu gue nangis. Pertama tuh nangis takut. Sumpah itu. Begitu gue tes pack, seret gitu. Gak perlu dicontohin. Tes pack. Ya kan gitu tes pack kan. Gitu tes pack. Hasilnya dua garis. Kalau kenapa aduh? Harusnya reaksinya kan kita ngarepinnya akhirnya setelah gitu menunggu sekian lama kan. Karena gue ada Jeremy yang masih bayi dan gue nggak pernah menganggap ini anak pancingan. Iya. Gue gimana ya ini gitu loh. Ini gimana ya? Jadi mixed feeling ya. Mixed feeling. Seneng, justru senengnya tuh belakangan. Yang jujur pertama kali yang gue rasain, aduh. Tuhan, gue sanggup nggak ya? Itu gue takut banget, gue takut tidak bisa berlaku adil sama anak gue. Dua-duanya ini ya, maksudnya gue takut tuh kan ada ketakutan kan sering di film-film juga sering begitu kan. Padahal kalau lu dikasih pasti lu percaya lu pasti mampu. Iya tapi kayak awalnya takut dulu gue gimana, terus kalau anak laki juga gimana ya gitu. Wah takut banget gue. Ternyata. Itu gue takut dulu baru. Oh iya Tuhan terima kasih gitu. Karena panik kan gue gitu loh. Terus ini gimana nih? Jarak usianya deket banget lagi gitu kan. Baru Jeje baru gue tahu hamil tuh November. Jeje lahir Juni. Belum 6 bulan. Gimana ya gitu. Takut banget gue. Cuman tantangannya apa? Sebenarnya jujur nggak, tantangannya adalah gue ini Cak. Kekhawatiran dari diri gue sebenarnya semua tuh dari dalam yang tantangannya adalah gue pribadi. Ada khawatir lo nggak berlaku adil dan lain-lain takut gitu banget ya. gue takut banget gitu. Terus gue takut dia tidak merasa disayang, dia merasa berbeda bahwa gue kan cuman ini enggak, maksud gue takut banget gitu. Sumpah gue takut banget. Itu makanya tantangannya keren dari banget dalam ya sih Enji gue. sama Maskar tuh hebat ya. Jeje juga keren banget. Ya Jeje dan keren termasuk banget sih. Jema. Iya, Jema kan? juga. Karena di sini menurut gue legowo semuanya yang sih. berjuang tuh semuanya ya. Iya benar. JJ berjuang, Jema berjuang, Andy sama Aryo juga berjuang gitu loh. Gimana caranya supaya keluarga ini utuh loh gitu loh. Mungkin kata-kata adopted tuh cuma istilah gitu, tapi buat kita ya lo sama kayak darah gue sendiri, kayak anak kandung gue sendiri, itu yang nggak mudah. Ya malah kita ngelihatnya kadang kita lupa loh. Iya karena kan. emang Nah yang lucu Jeje sempet nanya, dia absen tante-tante satu-satu di Mom Sweet Moms. Tahu. Gitu. Terus mungkin karena lingkungan gue, lingkungannya dia semua menerima yang kayak udah nggak. Jadi dan buat nggak dia membedakan dia. Jadi it's not a big deal buat dia. Karena acceptance-nya tuh dari lingkungan sekitarnya tuh besar sekali. Itu penting berarti ya. Dia Tante Aisyah tahu, Tante Nola tahu, Tante Nisha tahu, Tante Mona tahu. Tahu Mas. So everybody knows gitu. Dia santai gitu. Dan dari So I'm the last to know gitu. Dan dari kecil mereka udah main bareng kan. Iya. Itu mereka juga jadi JJ juga udah merasa diterima juga dari awal. Iya, nggak ngerasa beda. Nggak dari mama-mamanya, dari papa-papanya nih, dan dari anak-anaknya sendiri gitu. Jadi dia makanya aku bersyukur dia sehat lahir batin. Gue tuh cuma JJ tuh. Tadi apa gue nggak kasih tahu ya, tapi gue tuh cuma takut satu. Gue kan pernah ada pemberitaannya, gue takut one day. Oh jangan sedih. Gue ada satu cover, gue pernah di foto cover. Terus ternyata di situ tuh karena gue belum lama abis gue adopt gitu, bertanya tentang soal gue ini nggak soal anak gue mengadopsi ini. Terus itu dijadiin headline covernya dong. Kan cover gue clickbait. Iya di headline covernya. Terus kan covernya itu kan foto-foto cover gue dipajang di rumah gue kan. Itu gue tutup.
judulnya. Karena waktu itu gue belum ngomong sama JJ. Gue belum ngomong jadi gue tutup gitu. Terus gue akhirnya setelah gue ngomong pas Galwin pakai gede nih, ini sebenarnya ini ditutup Mas Ye. Jadi ini tuh, dia ketawa. Gue pikir lo tutup adeknya doang, tinggal opsi gitu. Tutup bener-bener udah. Gue tutup. Dan dia menceritakan itu pas dia lagi presentasi. Diceritain. Iya, jadi gue selalu dapet gini-gini. My mom was an actress gini. Dia cerita. Jadi sebenarnya actually people know, cuman ya emang I was the last to know. Dosennya cuma diem. Bingung dia bilang. Wow. Bingung mau komentarnya apa ya. Tapi cerita dari Angie ini nih mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan ya buat sweet moms di luar sana, karena situasi gini mungkin nggak banyak yang cerita, nggak banyak dibahas juga, dan thank you banget Angie JJ mau bercerita loh gitu. Gue cuman bilang bahwa jangan ditutupin deh gitu loh. Maksudnya itu benar-benar akan jadi somehow kok dari kita lihat beberapa kasus-kasus tuh kayak dia menemukan cara untuk akhirnya tahu gitu ya nggak sih? Ada aja gitu taunya tuh setelah dia gede banget atau apa gitu loh. Kunci segalanya itu komunikasi. Iya, dan sedini mungkin tuh lebih baik tuh deh. Jadi tapi ya buat orang-orang yang misalnya kalau lo kan memang yang tadi lo bilang ya memang JJ tuh ya benar-benar kayak dipilihin sama Tuhan buat lo gitu ya. Emang udah takdirnya lo percaya. Tapi ada juga orang yang memang plan gitu loh. Gue mau adopt gitu. Gue mau cari ke panti asuhan atau ke yayasan-yayasan dinas sosial yang memang legal, atau mungkin dia didatengin orang, misalnya dia ditinggalin sama suaminya atau pacarnya nggak tanggung jawab apa segala macam, banyak lah ceritanya. Kalau menurut lo nih yang pengalaman, sebenarnya apa sih yang harus jadi pertimbangan ketika kita mau memutuskan, oke deh gue udah kayaknya mungkin harapannya tipis untuk gue punya anak dari rahim gue sendiri, gue mau adopt aja. Kalau dari lo, apa sih yang harus dipertimbangkan gitu? Yang pertama yang harus lo tanemin adalah apa yang dibilang sama Bunda Dorce. Anak adalah karunia Tuhan, bisa datang dari mana aja. Itu dulu ya? Itu dulu deh gitu loh, maksudnya. Dan Tuhan buang jauh-jauh niat untuk mancing atau? Yes, aduh jangan deh. Udah angkat anak lu deh biar mancing, biar soalnya banyak banget kejadian yang bisa sukses gini-gini. Enggak, jangan. Ya? Itu lu buang jauh-jauh deh, berarti memang jahat lu satu udah nganggep bahwa anak ini pancingan. Iya, jahat ya memang itu. Banyak sih at the end akhirnya jadi sayang banget. Cuman maksud gue jangan, jadi bener-bener lu pure dulu hati lo, walaupun itu apa ya, ada yang tiba-tiba, ada yang diniatin, ada yang memang gue maunya begini, ada gue mau mencari, tapi ada yang juga didatengin gitu kan. Kayak gue juga kan tiba-tiba semua hadir ke kehidupan gue dan laki gue. Pokoknya lo prinsipnya adalah ini adalah anak gue. Jadi emang sebenarnya gue jarang mau menggunakan kata adopsi, apalagi gue sebel banget kayak sekarang ini kan, kayak lo lihat deh kalau di sosial media yang live, ayo bun kacamatanya bagus, ini adopsi, bukunya bagus nih bun. Iya. Ini kan beda gitu loh, apa gitu ya, trip gitu, siapa yang adopsi gitu ya. Ini is a different thing, jangan dong gitu Pak. Ini kayak zaman dulu orang suka menyalahgunakan kata autis. Iya kan, ini juga loh, it's kind of sensitive buat orang-orang yang memang proses hidupnya tuh seperti itu. Jadi memang yang harus disiapin adalah gini, kadang-kadang lo gak perlu persiapan panjang, kayak gue tuh gak ada persiapan panjang Mes. Ya kan, kayak bener-bener oke nih kita sharing, enggak deh nanti aja gitu, tau-tau hadir. Pokoknya ini adalah, ya emang Tuhan datengin anak ini dengan cara yang berbeda aja. Tapi lo harus selalu ingat bahwa jangan pakai anak-anak ada embel-embel, ini anak adopsi, anak tiri, anak angkat, anak apa, itu tuh sebenarnya lo tanggalin dulu deh. Jadi ini anak gue. Itu dulu. Satu, berarti mungkin yang mesti disiapin tuh keluasan hati dulu. Iya. Dan hati lo tulus dulu nerima anak ini, memang oke ini anak gue mau dia gitu loh. Ini rezeki lo datangnya begini caranya, bukan dari perut lo, tapi ini rezeki lo datang dari cara yang berbeda, itu aja gitu. Tapi menurut lo percaya nggak dengan misalnya lo kan tidak melewati proses memilih ya, tapi gue pernah dengar ada teman gue pernah ada di satu titik dia mau adopt, terus dia datang ke satu yayasan, dia milih, benar-benar dia milih, dia ngelihat gitu, aku mau yang ini gitu, terus dikasih tuh persyaratannya kan luar biasa, ribet banget. Kalau Angie kan beruntungnya adalah dari kerabat, yang mana pasti approach-nya lebih mudah dan lebih singkat. Tapi kan kalau lo benar-benar secara legally lo datang kan lo harus lo dilihat gajinya berapa, rumah lo seperti apa, kehidupan lo seperti apa, kehidupan ritme anaknya gimana, malu itu kan dinilai. Kalau lo nggak bisa ya udah coret, udah lo ya udah nggak bisa kesempatan. Tapi lo percaya nggak sih dengan
lo bisa nggak sih lo menyayangi anak dengan memilih, atau menurut lo yakin bahwa proses adopsi ini adalah hati lo yang ngomong? Hati, tetap. Jadi lo nggak bisa milih. Ini gue enggak, itu hati kayak lo kayak dapet chemistry-nya aja. Ya, kayak anak kandung gitu ya, kayak kok bondingnya udah, aduh kayaknya ini deh. Ini gitu. Udah gitu kayak lo mungkin kadang-kadang kalau kita adopsi di yayasan atau panti asuhan gitu kan ada beberapa anak, tapi kan lo ada yang tiba-tiba ini anak gue feeling pakai feeling ya gitu. Aduh ya. lo harus itulah caranya beda-beda kali. Iya lo pokoknya ya kayak gue itu bener-bener yang itu kan nggak ada plan, nggak ada kita ini dulu kita semua kayak pas astaga ini anak kita gitu langsung gitu. Langsung berasa di hati. Udah berasa bahkan dari perut. Iya dan bisa-bisanya namanya itu kayak suatu gue merasa kalau gue langsung bilang ini emang tanda-tanda dari Tuhan udah gitu. Ya peka, kita harus peka sih, kayak lo harus ngebuka hati lo bahwa emang ini emang udah jalannya begini. Sama ya bener-bener lo jangan niatannya bahwa ini mancing, aduh itu tuh once lo udah dapat bener, lo nggak dapat terus salah, lo dapat salah gitu loh. Itu balik lagi ke kurang ikhlas itu. Iya pokoknya bener-bener ini anak yang emang cara Tuhan ngadirin anak lo ya, menghadirkan anak lo ini dengan cara bukan dari lo lahirin gitu loh. Balik lagi anak itu bukan komoditi, bukan pancingan, bukan barang objek gitu ya, yang kita gunakan untuk kepentingan kita mendapatkan anak dari rahim kita sendiri. Jadi ya buat moms di rumah pokoknya bagi moms yang lagi berjuang untuk punya anak sendiri, semoga dikasih kemudahan. Kalaupun memang jatuh cinta dengan anak yang bukan dari rahim kita juga mudah-mudahan dikasih kemudahan, ya kan? Dikasih hati yang lapang juga. Betul. Yang paling penting adalah yang tadi Bunda Dorce bilang, bener loh sama lo, bahwa anak itu adalah karunia, mau itu keluar dari rahim kita ataupun bukan ya. Itu emang dititipkan sama Sang Pencipta buat kita untuk kita urus, untuk kita besarkan dan kita sayangi dengan ikhlas, itu sih. Keren, Mami. Harus ajak JJ ya. Iya. Harus ajak JJ. Ya udahlah, nanti next episode kita ajak JJ ke sini. Iya. Nanti kita roasting ya. Kita roasting karena dia sekarang udah no hard feeling, karena dia udah being proud to be. Iya, dan perlu lo denger dari JJ ya nanti suatu saat kita hadirkan. Iya. Thank you Sweet Moms. Jangan lupa episode baru kita tuh selalu ada di tip-tip terlebih dahulu. Jadi kalau belum punya aplikasinya langsung install untuk mengintip episode Moms Sweet Moms terlebih dahulu. Sesuai namanya ya, tip-tip. Ya. Kalau mau ngintip ya langsung ke tip-tip ya. Sampai ketemu lagi di next episode. Bye. Bye. Ya.